Ketika angka 2 juta rupiah per gram muncul di pasar emas, itu bukan sekadar rekor baru. Itu adalah sinyal kuat bahwa dunia sedang menghadapi tekanan besar. Apa sebenarnya yang mendorong lonjakan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kita? Bayangkan seseorang yang 5 tahun lalu membeli emas seberat 100 gram dengan harga Rp500.000 per gram. Saat itu, banyak yang mencibir bilang investasi emas itu ketinggalan zaman. Tapi hari ini, nilai emas itu melonjak mendekati 2 juta rupiah per gram. Nilainya bukan hanya naik, namun melipat 4 kali lipat. Tapi ini bukan sekadar kisah sukses investor. Kenaikan harga emas yang begitu drastis menyimpan cerita yang lebih besar, tentang dunia yang tak pasti, konflik yang terus memanas, inflasi yang tak terbendung, dan ekonomi global yang limbung. Emas, si logam kuning, kembali menjadi simbol kekhawatiran, sekaligus perlindungan terakhir. Pertanyaannya sekarang, jika harga emas terus naik, siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan terpukul, dan apa makna semua ini bagi perekonomian Indonesia? Jika harga emas tembus 2 juta rupiah per gram, itu akan menjadi peristiwa ekonomi besar yang menandakan adanya tekanan ekonomi atau perubahan signifikan dalam pasar global maupun domestik. Mari kita analisa kondisi perekonomian yang mungkin terjadi dalam skenario tersebut. Tanda krisis ekonomi atau ketidakpastian global. Lonjakan harga emas biasanya mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi. Emas adalah aset safe haven, jadi kenaikan drastis menunjukkan ketidakpastian geopolitik, misalnya konflik besar, perang, ketegangan AS-Tiongkok, krisis finansial global seperti resesi atau kejatuhan pasar saham. Kenaikan inflasi tinggi secara global mendorong investor mencari perlindungan di emas. Dampak terhadap nilai tukar dan rupiah. Jika harga emas naik karena pelemahan rupiah terhadap dolar, maka ini mencerminkan masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Cadangan devisa bisa tertekan, dan Bank Indonesia mungkin akan menaikkan suku bunga untuk menahan depresiasi rupiah. Kenaikan inflasi domestik. Harga emas yang naik drastis bisa mendorong ekspektasi inflasi, apalagi jika diikuti oleh kenaikan harga komoditas lain. Harga barang-barang impor meningkat, yang akan membebani masyarakat dan menekan daya beli. Respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, BI, kemungkinan menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan inflasi. Pemerintah mungkin akan memperketat belanja atau meningkatkan subsidi tertentu agar masyarakat tetap bisa bertahan. Dampak ke dunia usaha, industri perhiasan dan manufaktur emas akan terpukul karena biaya bahan baku tinggi. Namun, perusahaan tambang emas diuntungkan karena nilai aset mereka melonjak. Dunia usaha secara umum akan menghadapi ketidakpastian dan penurunan konsumsi. Implikasi terhadap investasi dan pasar keuangan. Investor lokal cenderung mengalihkan dana ke emas, mengurangi likuiditas pasar saham dan obligasi, bisa memperburuk kondisi pasar modal domestik. Dampak ke masyarakat. Masyarakat kelas bawah akan paling terdampak karena kenaikan harga barang. Namun, individu yang menyimpan emas sebagai aset akan diuntungkan, bisa memicu pergeseran investasi masyarakat ke logam mulia dan aset real lainnya. Kenaikan harga emas hingga mendekati 2 juta rupiah per gram bukan sekadar angka. Itu adalah pesan keras dari pasar. Ada yang tidak beres dengan ekonomi global. Kita sedang hidup di masa di mana ketidakpastian menjadi normal baru dan logam mulia menjadi perlindungan terakhir. Tapi pertanyaannya bukan hanya berapa harga emas hari ini, melainkan apakah kita sudah siap jika sistem keuangan terguncang lebih dalam? Apakah kita sekadar menonton atau mulai memikirkan bagaimana melindungi aset, daya beli, dan masa depan kita? Karena ketika emas bersinar seringkali dunia sedang gelap.